Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak kelas 4B yang Bu Sari banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja pagi ini home learning yang akan dilakukan adalah mengenai materi matematika pengolahan data. Yang mana sebelumnya siswa belum mempelajari materi tersebut. Nah, kita langsung saja. Di sini ada bagian A, mengumpulkan data. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih arti dari data. Di sini dijelaskan, data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, baik diperoleh secara langsung maupun dari sumber yang sudah ada. Nah, untuk matematika di kelas 4 ini, kita akan menggunakan data yang berkaitan dengan peserta didik. Misalkan, data tinggi badan siswa, berat badan siswa, makanan kesukaan, ataupun yang lainnya. Nah, data dapat dibuat dengan berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, maupun lain-lainnya. Nah, tapi kali ini saya makin membahas dulu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya, kita bisa lihat di sini terlihat data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Di sini masih secara random ya atau secara acak dari 15 siswa ini. Bagaimana caranya data tersebut dapat disajikan dengan tabel? Kalau seperti ini kan masih sulit ya dibacanya. Jadi akan lebih mudah jika kita membuatnya dalam bentuk tabel. Caranya sangat mudah. Nah, mau tahu caranya? Makanya simak video berikut ini ya anak-anak. Pertama, langkah-langkah dalam menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Di sini 15 siswa ya. Pertama, hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Benar nggak ya ada 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, benar ada 15. Maka kita mulailah dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang terbesar. Nah, di sini kita bisa lihat mana nilai ulangan yang paling kecil. Oh, adalah nilai 6. Nah, maka kita mulai dari nilai 6. Di sini dijelaskan nilai 6 ada 3. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Benar nggak nilai 6 ada 3? Maka kita coret aja. 1, 2, 3. Mengapa harus coret? Hal ini membuktikan supaya sudah terlihat jelas mana yang belum kita terhitung datanya. Lalu selanjut nilai 6 udah nggak ada lagi ya. Kita hitung lagi nilai 7. Nilai 7 udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. Betul nggak ada 6? Oke, betul ternyata. Nilai 7 ada 6. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang. Lalu habis 7, 8. Kita hitung nilai 8. Nggak ada. 1, 2, 3, 4. Oh nilai 8 ada 4. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang. Lalu nilai 9 ada 1, 2. Nilai 9 ada 2. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang. Nah, jika sudah dibuat seperti ini atau coret-coretan terlebih dahulu, maka bisa kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Ada kolom nilai dan banyak siswa. Membuat tabelnya menggunakan penggaris ya anak-anak supaya bisa lebih rapi dan enak dibacanya. Alangkah lebih bagus jika membuat tabel ini dengan warna atau lainnya. Nah, kita masukkan nilai. Ingat, nilainya dari angka yang paling terkecil dahulu ya. Nilai 6, 7, 8, 9. Oke, tadi nilai 6 ada 3 orang, maka pindah 3, banyak siswa. 7 ada 6 orang, 8 ada 4 orang, 9 ada 2 orang. Lalu kita jumlah banyak siswa ini. Betul tidak ada 15? 3 tambah 6, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 2 ada 15. Nah, berarti benar ya, cocok ya dengan 15 ini. Selesai. Lalu, coba sekarang kita kerjakan latihan 1. Berikut contohnya. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk hari ini kita fokus ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu ya. Diketahui data berat badan dalam kilogram
dari 15 siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Nah, lagi-lagi ini masih random, masih diacak. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Yuk, bareng-bareng. Terlihat kan dari tabel ini disusun dulu dari nilai yang terkecil, dari angka yang terkecil. Berarti ada yang paling kecil 32 berat badan siswa kelas 4. Bagaimana caranya? Pertama kita coret terlebih dahulu angka yang dimaksud atau berat badan yang dimaksud. Diminta 32. Oh iya, tabelnya ini karena di sini dimintanya berat badan dalam kilogram, maka tulis berat badan. Baru di sebelah kanannya adalah banyak siswa. Kita lihat 32. Ada berapa? 1. Satu aja 32 ya. Sip. Nah, 1 kelihatan gak nih? Nah, 34. Ada berapa? 1, 2. 2 saja. 36 ada 1, 2, 3, 4, 5. 38 ada 1, 2, 3. 40 ada 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa di sini harusnya ada kolom jumlah lagi supaya memastikan benar tidak jumlahnya itu ada 15. Kita hitung bareng-bareng ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 4 ada 15. Jadi cocok ya kalau jumlahnya itu ada 15. Nah, sekarang bagaimana ini? Nomor 2. Berikut adalah data tinggi badan dalam sentimeter dari 15 siswa. Tapi Bu, ini belum ada tabelnya. Nah, itu tugas kalian. Harus membuat tabel sendiri. Berarti kalau nomor 2, di sini ada nomor. Pakai penggaris nanti ya. Ada tinggi badan dalam sentimeter. Dan ada banyak siswa. Banyak siswanya itu menyatakan jumlahnya. Ada berapa? Nah, ingat, langkah pertama adalah dimulai dari data yang terkecil terlebih dahulu. Sentimeter. Tinggi badannya yang paling kecil itu berapa ya? Nah, ini ada 128. Nah, berarti kamu cari-cari dulu boleh tuh. 128 ada berapa ya? 128. Apa 128? Karena ini nggak urut ya. Ada 133. Ada lagi 134 ada tidak? Ada 134. Ada 135. Ada lagi 136. Ada lagi 137. Ada lagi 138. Dan 140 dan ada 141. Kita tinggal hitung deh. 128 ada berapa? 133 ada berapa? 134 ada berapa? Dan seterusnya. Bu, harus urut? Tidak. Maksudnya bukan harus urut ini ya. Maksudnya kita tergantung data yang ada di soal aja. Kalau misalkan di sini nggak ada 129. Bu, kok nggak ada 129? Kita tulis 0 atau lengkap aja. Ya nggak usah ditulis karena nggak ada datanya. Buat apa ditulis? Jadi dari 128 kalaupun lengkap ya nggak masalah. Ini kan berat badan tinggi badan. Nah, tinggi badan ini, ya kan? Jadi tergantung aja data. Ada datanya atau tidak gitu. Kalau nggak ada datanya udah tidak perlu ditulis gitu. Tidak perlu tulis angkanya. Nah, ingat ya, dimulai dari angka data yang paling kecil terlebih dahulu. Baru ke yang terbesar. Nah, berarti tugas kamu adalah nomor 2 ya. Ini jadi tugas dibuat tabel. Lalu nomor 3. Bu, ini kan datanya bukan berupa angka. Gimana dong? Emang harus diurutin? Nah, tidak perlu berarti. Tetap ya. Maksudnya acak juga gak apa-apa. Yang terpenting jumlahnya benar. Nah, nomor 3. Kamu hitung dulu. Ada berapa jumlah data ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 20 data. Berarti jangan sampai jumlahnya itu lebih dari 20, apalagi kurang. Ya.
Nah, kamu itu nanti misalnya, oh ada buah apa aja nih? Ada jeruk, pisang, apel, mangga, jambu. Udah gak ada lagi. Nah udah, berarti ada 5 jenis buah. Tinggal hitung deh. Jeruk ada berapa, pisang ada berapa, apel ada berapa, mangga ada berapa, dan jambu juga ada berapa. Yang penting totalnya ada 20. 20 maaf, 25 ternyata. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, iya 25. Ada 25 ya. Lalu nomor 4, ini juga sama sih soal caranya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Data mata dadu yang muncul adalah, nah itu tulisnya juga sama aja. Karena kan dadu itu kan dari angka 1 sampai 6 ya. Tinggal dihitung sama berapa juga gitu. Nah hanya saja kalau untuk nomor 4 gak apa-apa deh, gak usah dikerjakan. Yang dikerjakan nomor 2, 3, dan 5. Karena yang berkaitan dengan data peserta didik gitu. Kalau nomor 4 berkaitan juga bagi yang suka main monopoli atau apalagi ya, banyak permainan kan ya Put ya. Nah ini juga sama caranya, cuma khawatir kebanyakan. Jadi tugas kalian adalah nomor 2, 3, dan 5. Kerjakan di buku tulis matematika, kerjakan yang rapi menggunakan penggaris, boleh pakai pensil, tapi tetap nanti pada saat mendokumentasikannya, saat ngerjakannya difoto ya. Difoto hasil jawaban kalian supaya Bu Sari bisa periksa dari rumah. Harapannya Bu Sari kalian mengerjakan ini dengan mandiri. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya ke orang tua atau mau WhatsApp ke Bu Sari silahkan. Tapi nggak ada salahnya kamu mencoba terlebih dahulu ya. Jangan patah semangat, tetap berpikirlah positif bahwa matematika itu mudah. Akhir kalimat Bu Sari ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menyimak materi yang Bu Sari berikan. Meskipun banyak sekali kekurangannya dengan ala kadarnya seperti ini, tapi tidak menyurutkan niat kalian, niat Bu Sari, niat semuanya untuk memberikan materi dan memberikan suatu hal yang terbaik gitu ya. Sampaikan salam ke orang tua kalian juga. Ucapkan juga kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian juga telah membimbing kalian dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan lain-lainnya. Terima kasih.